Mungkin satu lagi saya mencontohkan yang terkait RL ya, untuk mengingatkan kembali sekalian. Ya. Jadi kita nanti coba nih mencari, berarti kalau RL yang kita cari pertamanya adalah I-nya. Jadi kalau di soal carilah V, tapi rangkaiannya RL, berarti pertamanya tetap kita mencari nilai I dulu. Baru dari I kemudian kita hitung V-nya. Ya. Demikian juga kalau RC. RC itu yang pertama kita cari adalah V-nya dulu. Kalau yang ditanya I-nya, berarti kita cari V-nya dulu, baru kemudian kita mencari I-nya. Ya, ini untuk mengingatkan terlebih dahulu. Kemudian saya contohkan dulu yang sekarang kita coba ke RL. Bagaimana mencari respon transien alami, ya, respon transien alami untuk komponen yang terdiri dari RL, resistor dan induktor. Misalkan ada rangkaian seperti ini, ada garis, ada tanda panahnya dari kiri ke kanan. Ya. Kemudian sumber tegangan ini nilainya 54 volt, di sini 9 ohm, ini R1, ini PS, saya kasih nama aja, R2, R3, dan di sini R4. R2 itu 3 ohm, R3 itu 2 ohm, R4 itu 6 ohm. Ya. Ini yang contoh RL. Jadi di sini ada komponen resistor, ya, resistornya ada 3, kemudian satu rangkaian induktor L1, nilainya 2 Henry. Kalau induktor satuannya adalah Henry. Kalau kapasitor satuannya adalah farad. Ya. Kemudian di sini T sama dengan 0. Ya. Nah, bagaimana kita mencari nilai? Karena di sini RL ya, ini kan ada R dan L saja. Bagaimana berarti kita mencari nilai I0-nya? Kemudian setelah itu bagaimana kita mencari nilai TO-nya? I0 itu didapat ketika T itu sama dengan 0. TO itu kita dapat ketika T lebih dari 0 ya. Ini yang perlu diperhatikan bagian ini. Karena biasanya nanti ketika dikasih soal rangkaian listrik seperti ini, banyak mahasiswa terjebak. Ya digabungkan aja semua rangkaian. Artinya nggak ada kondisi T sama dengan 0 dan kondisi T lebih dari 0. Nah, itu yang membuat mungkin hasilnya nanti menjadi salah. Ya. Jadi kalau respon transien pasti akan ada dua kondisi ketika T sama dengan 0 dan ketika T kurang dari T lebih dari 0. Sekarang kita gambar dulu ketika kondisi T sama dengan 0. Ketika T sama dengan 0, ya kalau kalian lihat saklarnya ini, tanda panahnya itu dari atas ke bawah, berarti ketika T sama dengan 0, saklarnya itu di atas atau di bawah? Ada yang masih ingat dengan logo atau simbol tanda panah itu tujuannya apa? T-nya di atas, T-nya. Saklarnya di atas atau di bawah? Menyambungkan titik, misalkan ini ada, saya kasih titik ya. A, B, C, D. Ketika T sama dengan 0, yang disambung itu adalah AC atau BC? AC. Mungkin bukan, ada yang Pak. bisa menjawab? Ya, betul. Jadi ketika T sama dengan 0, itu berarti dia kondisinya ada di bagian panah belakang. Bagian belakang panah. Jadi kondisi off-nya. Tanda panah ini menunjukkan arah on-nya itu kemana. Ya. Jadi ketika T sama dengan 0, ini berarti nanti yang dihubungkan adalah titik A dengan titik C. Sehingga kalau saya gambarkan rangkaiannya menjadi seperti ini. Di sini ada saklar tadi, ini titik A, ini titik C, saya hubungkan. Kemudian ada resistor. Kemudian di sini ada resistor. Ini ada induktor ya. Nah, sini hasilnya. Artinya yang garis lurus di sini ini nggak kepake apa-apa, ini nggak terhubung kemana-mana kan gitu. Ya.
tidak terhubung kemana-mana, tapi ya tetap kita gambar aja, karena nanti akan terpakai ketika T lebih dari 0. Ini kita kasih nama R1, R2, R3, kemudian R4. Ya, di sini ada namanya PS. Nah, kemudian kita lihat nih, di sini sumber daya atau sumber elemen aktifnya adalah sumber tegangan DC, gambarnya plus minus. Kalau AC kan lingkaran gambar sinus, biasanya seperti itu. Ini AC. Ya, kalau DC lingkaran plus minus atau diganti dengan logo baterai. Ya. Nah, karena ini DC, ya, maka induktor di sini itu dia berarti tidak bekerja. Artinya tidak bekerja berarti dia hanya sebagai bukan sebagai komponen, sorry ya, bukan sebagai komponen. Nah, kalau induktor di DC, ada yang masih ingat nggak? Dia open atau short? Induktor, kalau saya pernah, dia menjadi short ya, short circuit. Artinya kalau saya gambarkan ke rangkaian yang baru, ini ya saya ganti induktornya, berarti sekarang menjadi ada lingkaran ini sama ya. Kemudian ini saklarnya tadi ada resistor lagi. Yang tadinya ada induktor di bagian titik ini, titik saya kasih nama tadi di sini titik A dan C ya. Berarti ini D dan E. Di titik D dan E ini yang tadinya ada induktor, karena dia sifatnya adalah short circuit, ya, maka saya ganti dengan garis lurus saja. Artinya dia nggak ada komponen, gitu ya. Dia hanya jadi kabel biasa aja. Nah, kemudian dari sini kita bisa menyelesaikan mencari nilai arusnya. Arus. Jadi kan kalau RL ini kembali lagi ke atas ya. RL itu yang dicari adalah I nolnya yang pertama. Nah, yang jadi pertanyaan I yang di mana gitu ya. Karena kita mau memperhatikan respon transien dari komponen induktornya, berarti L-nya adalah L yang mengalir ke induktor di sini, yang kita cari I-nya. Ya, I0-nya. I0-nya berarti arus yang melalui R3 ini. Ya. Caranya gimana nih? Ini tadi nilainya adalah 9 ohm, kemudian di sini 3 ohm, di sini 2 ohm, di R4 ini adalah 6 ohm. Jadi kita bisa menyederhanakan lagi ya rangkaian ini. Yang pertama mungkin kita bisa membuat R1 dan R2 ini kita seri. Ya kan? R1 itu seri dengan R2. Ini menjadi misalkan resistor seri. Berarti 9 ohm ditambah dengan 3 ohm sama dengan 12 ohm. Ya. Nah, kemudian di R3 itu bisa kita paralel dengan R4. Ya. Anggaplah saya ganti namanya RP gitu ya. RP itu R4 diparalel dengan R3. Untuk rumus paralel dua komponen kita bisa mencari dengan R3 dikali dengan R4, R3 ditambah dengan R4. Ini cara cepatnya aja. Kalau kalian mau pakai yang 1/R3 ditambah 1/R4, ya nggak masalah, hasilnya sama gitu ya. Hasilnya sama. Cuma kenapa ada rumus ini ya, kalau disamakan penyebutnya ini R3 kali R4, kemudian satu ini berarti kita ganti dengan R4 ya. Satu di sini kita ganti dengan R3. Cuma ini masalahnya adalah 1/RP. Sehingga kalau RP kita balik kan gitu. R3 dikali R4 dibagi R3 ditambah R4. Ya, itu kenapa muncul rumus ini. R3 di sini 2 ohm dikali dengan R4 6 ohm dibagi dengan 2 ohm ditambah 6 ohm. Berapa nih kira-kira? Mungkin ada yang bisa bantu ngitung nih. 12 dibagi 8. Berapa ohm? Barangkali ada yang bisa membantu saya menghitung.
1,5. 1,5 ohm. Nah, sekarang kita sudah punya RS yang isinya adalah R1 dan R2, kemudian RP itu yang isinya R3 dan R4. Sehingga kalau rangkaiannya saya sederhanakan, ini ada RS, yang ini ada RP. RS tadi berarti ini 12 ohm, RP berarti ini adalah 1,5 ohm. Sehingga di sini saya bisa mendapatkan rangkaian resistor totalnya itu sama dengan RP dengan RS. Kalau kita lihat ini hubungannya seri atau paralel? RS Seri. dengan RP. Jadi ya, RS ditambah RP sama dengan 12 ditambah dengan 1 sama dengan 13,5. Sekarang kita sudah bisa nyari VI-nya kan gitu. Ya, dengan cara PS-nya berapa nih tadi 54. Berarti untuk mencari I total, kenapa disebut I total? Karena R-nya R total gitu ya. I total itu sama dengan VS dibagi dengan R total. Berapa nih? 54 dibagi dengan 13,5 volt dan ohm. Berapa nih? Dapatnya? 4, Pak. Soalnya berapa? 4. Jangan lupa satuan ya. Satuannya ampere. Ini tapi baru I total. I total itu artinya apa? Berarti I yang keluar dari supply untuk semua resistor di sini. Ini yang masuk ke sini. I totalnya itu sama dengan 4 ampere. Yang jadi pertanyaan kan tadi yang masuk ke R3 ini berapa nih? Yang masuk arus yang masuk ke R3 atau saya sebut I3 misalkan. Ini berapa nih? Kan gitu yang jadi masalah. Sedangkan I total itu adalah I yang masuk dari sini. Atau I yang keluar dari rangkaian paralel. Jadi I yang masuk ke titik ini itu adalah 4 ampere. Berarti yang ke R3 berapa? Jadi sekarang saya bisa nih nyari R3. Saya kasih rumus cepatnya aja ya. Karena kalau nggak pakai rumus cepat nanti saya harus nyari masing-masing I ini dulu. I masing-masing I resistor pengganti berapa ya. Kemudian dari I resistor pengganti baru saya bisa nemu I resistor 3. Nah, cara cepatnya gimana kan gitu ya. Cara cepatnya adalah ini mungkin kalian sudah dapat ya ketika mendapatkan tes Senin. Jadi kalau kita lihat di yang paralel ini itu ada R3 dan R4. Artinya berarti akan ada I3 dan I4. Kemudian ada I total atau I masuk. Nah, untuk mencari I3 itu adalah resistor yang tidak dilewati oleh arus I3. Dalam hal ini berarti R4 ditambah dengan resistor yang dilewati I3 dan resistor yang tidak dilewati oleh I3. Dalam hal ini berarti R3 dan R4. Kemudian dikali dengan I totalnya. Ya. Sehingga saya bisa dapat tadi R4-nya berapa? R4-nya adalah 6 ohm. 6 ohm. Ya. R3-nya berapa? R3-nya tadi 2 ohm. Kalau nggak salah ya, 2 ohm. Kembali lagi ke bawah. 2 ohm ditambah dengan R4. R4-nya adalah 6 ohm. I totalnya adalah 4 ampere. Ya. Sekarang berarti 6 bagi 8 dikali dengan 4 ampere. Berapa nih? 3. Ya, terima kasih Mas. Ini namanya adalah rumus pembagi arus. Ya. Jadi kalau misalkan kalian mendapati ada sebuah I total yang diketahui,
kemudian di sini ada resistor paralel seperti ini, paralelnya 2, di sini ada R3, misalkan di sini ada R4, di sini ada RS, misalkan di sini ada I total. Kalian bisa langsung mencari nilai R3 itu dengan rumus pembagi arus. Nyarinya gimana? Berarti resistor yang tidak dilalui arus, berarti dalam hal ini R4 dibagi dengan jumlah resistor paralelnya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah R3 ditambah R4. Kalau saya mau nyari I4, di sini misalkan, kalau saya mau nyari I4, berarti resistor yang tidak dilewati oleh I4, berarti R3, gitu ya. Karena tidak dilewati ya catatannya. Dibagi dengan jumlah resistornya, berarti R3 ditambah R4 dikali dengan I total, gitu ya. Ini berlaku untuk rangkaian paralel dengan 2 resistor, gitu ya. Ini perlu diingat-ingat karena ini akan lebih mempercepat kalian mengerjakan. Tapi kalau kalian mau mundur satu-satu boleh aja gitu. Jadi dari mencari I total, kemudian dari I total mencari nilai I yang ke resistor paralel, berarti nyari I yang ada di resistor paralel ini, kemudian dari resistor yang ada di I paralel ini baru kalian cari nilai masing-masing arusnya. Ya. Atau kalian pakai Thevenin, pakai analisis loop atau analisis mesh, gitu ya. Itu hasilnya juga sama. Ya. Oke, kita ketemu ya tadi I3-nya adalah 3 ampere. I3 itu adalah arus yang melalui R3. Dengan kata lain, I3 itu berarti adalah I0. Ya. Sehingga saya bisa bilang nih, I3 sama dengan 4 ampere, itu berarti I0-nya juga sama dengan 4 ampere. Ya, ketika T sama dengan 0. Ini yang menjadi catatan. Ya. Sekarang kita lihat kasus ketika T lebih dari 0. Kalau ketika T lebih dari 0, ya, ini saya kembali lagi ke atas ya. Ketika T lebih dari 0, berarti sekarang saklarnya yang tadinya dari A ke C, ya, sekarang turun ke C ke B. Ketika T lebih dari 0, berarti sekarang saklarnya jadi dari C ke B ya. Jadi nanti gambar lengkapnya jadi seperti ini. Saya gambarkan lengkapnya dulu ya. Ini ada plus minus, tadi ada sumber tegangan. Kemudian di sini ada resistor, tapi di sini ada saklar yang pindah jalur ke bawah. Ada resistor, ini ya, atau memang ada resistor ya, saya lupa. Oh ya, ada resistor. Ada resistor di sini, belum ada paralel resistor. Ini induktornya sekarang dimasukkan lagi. Ya. Ini ada resistor, dihubungkan. Sekarang yang terhubung adalah saklar dari C ke B. Ya. Jadinya efeknya apa? Sekarang VS dan R1 ini menjadi tidak kerja. Kenapa? Karena ini menjadi rangkaian terbuka. Kenapa bisa disebut rangkaian terbuka? Karena di sini nggak kemana-mana ini. Ini kan terbuka nih, nggak nyambung kembali lagi ke VS. Di sini putus. Kalau putus kan berarti biasanya mati, gitu kan. Jadi mati itu menunjukkan bahwa dia tidak kerja kan. Jadi rangkaian ini nggak bekerja. Sehingga kalau saya sederhanakan bentuknya jadi ini ya. Ini saklar. Ini resistor. Nah, ini. Ini tadi berarti ini ada R2, R3, R4, kemudian ada L1. R1-nya kemana? R1-nya karena sudah diputus, maka bisa kita hilangin. Nah, selanjutnya sekarang kita mencari nilai tau.
Jadi kalau ketika T lebih dari 0, kita mencari nilai tau-nya. Tau-nya itu adalah R per L. Nah, cari nilai R per L-nya gimana nih, kan gitu. L-nya kita sudah dapat ya. Nilai L-nya ini kita dapat dari L1. L-nya itu kita dapat dari L1. Nilainya berapa? Nilainya adalah kalau nggak salah di sini tadi 2 Henry. Di soal biasanya sudah diketahui nilai L itu adalah 2 Henry ya. 2 Henry. Soalnya. Jadi nilai L itu adalah 2 Henry. Yang jadi masalah nilai R-nya. R-nya berapa nih kan? R-nya ada 3. Yang dipakai R yang mana kan gitu. Jadi untuk mencari nilai R itu berarti kita perlu menyederhanakan resistor ini tiga-tiganya itu menjadi satu resistor pengganti. Ya, menjadi satu resistor pengganti. Nah, untuk menggantinya ya, berarti kita perlu menyusun ulang resistor ini. Menyusun ulang itu tidak mengubah rangkaian tapi ya. Kita menganggap bahwa L di sini itu sebagai sumber tegangan gitulah ya. Jadi ini karena dia yang punya tegangan sekarang atau punya arus dan tegangan, sehingga kita berasumsi bahwa L1 di sini itu adalah sumber tegangan. Nah, untuk menyederhanakan ini perlu imajinasi sebenarnya ya. Jadi mungkin semoga saja bisa membayangkan. Untuk rangkaiannya, ya, kalau saya sederhanakan, ini kan resistor 2 langsung nyambung ke bawah ya. Sebenarnya kalau resistor R2 ini saya tidurkan, boleh nggak? Misalkan R-nya ini kan tadinya modelnya, ini modelnya tiduran. Gitu ya. Kalau misalkan R-nya ini saya berdirikan, itu boleh nggak? Berdirikan kayak R4 ini boleh nggak? Boleh, Pak. Ya, boleh ya. Artinya kalau saya susun ulang, berarti sekarang resistornya saya berdirikan gitu. Ya. Tengah-tengahnya ada resistor, kemudian ada induktor. Ini tadi R2, ini R4, ini R3, ini L1. Ya. Nah, kalau kalian lihat mungkin semuanya ini paralel. Tapi yang perlu diingat dalam istilah paralel adalah berangkat dari titik yang sama, ketemu di titik yang sama juga. Kalau kasusnya seperti itu, sebenarnya yang paralel itu resistor berapa saja? Itu ada R2, R3, dan R4. Ya. Berarti R2 dan R4 itu sebenarnya adalah paralel. Berarti bisa nih kita sederhanakan, kan gitu. Berarti menyederhanakannya R2 dikali dengan R4 dibagi dengan R2 ditambah R4. R2-nya tadi kalau nggak salah nilainya adalah berapa tadi ya? 3 ya. R4-nya 6. 3 dikali 6 dibagi 3 ditambah 6. Berapa nih? 2. 2 ohm. Artinya saya sudah bisa menyederhanakan R2 menjadi dengan R4, ini misalkan saya kasih nama RP ya. Sehingga kalau saya sederhanakan R2 dan R4 ini menjadi satu resistor. Jadinya gini. Nah, ini namanya RP, ini namanya R3, ini L1. Sekarang antara R3 dan RP itu seri atau paralel? Seri, Pak. R3 ya, seri ya. Diserikan dengan resistor paralel. Ini adalah R total. R3-nya berapa tadi kalau nggak salah? 2 ya. R3 itu 2. R3-nya 2. R paralelnya juga 2. Sehingga totalnya adalah 4 ohm. Artinya R
R-nya itu adalah R totalnya. Ya, kalau saya jadikan satu rangkaian, bentuknya gini mungkin. Ya, ini L-nya, ini R-nya tadi, R total. Sehingga kalau dari rangkaian ini saya sudah ketemu R-nya adalah 4 ohm, L-nya adalah 2 Henry. Maka T-nya itu adalah R per L. Berarti T-nya adalah, hasilnya adalah berapa? 2. R-nya berarti T-nya adalah 2. Sekarang berarti sudah lengkap. T-nya sudah dapat, I0-nya juga sudah dapat. I0-nya tadi adalah 4 ampere. Sekarang kita tinggal memindahkan ke rumus respon transiennya. Tadi disampaikan adalah AT sama dengan A0 dikali E pangkat min tau kali T. Ya. Karena ini RL, maka A-nya adalah IT, ya. Karena yang kita cari kan tadi A0-nya adalah I, ya. Ini adalah I. Sama dengan I0 dikali E min tau kali T. Berarti rumus akhirnya atau persamaan akhir untuk respon transiennya adalah I0-nya tadi 4 ampere dikali dengan E pangkat min T-nya adalah 2. Ya, atau di sini berarti menggantikan di sini min 2 T. Satuannya adalah, karena ini I, satuannya adalah ampere. Ini adalah hasil respon transien untuk rangkaian tadi, rangkaian RL-nya. Ya. Jadi bentuknya bukan langsung dapat nilai angka berapa gitu ya, tetapi dia membentuk sebuah persamaan. Nah, ini untuk respon alami, transien alami orde 1 RL. Ya.